Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan kondisi apapun. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita beribadah kepada Allah, di luar ibadah kepada Allah pun kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita sempurnakan hidup ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, dilengkapi dengan syukur kita kepada Allah, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah tamsil ibarah yang masyhur di kalangan pesantren atau di kalangan ulama tabi'in salafus saleh, bahwasanya pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah akan berdiri kokoh dan kuat. Jikalau dihempas angin, bahkan diterjang badai sekalipun, ia akan tetap berdiri. Inilah perumpamaan mengenai orang-orang yang berhasil menanamkan dirinya pada bumi ketawaduan atau bumi kerendahan hati. Salah seorang ulama Nusantara yang terkenal, yaitu Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Shalih bin Umar As-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, atau terkenal dengan sebutan Mbah Shalih Darat Semarang rahimahullah, yang wafat tahun 1903 Masehi, dimakamkan di Komplek Berkota Kota Semarang. Beliau ini adalah merupakan mahaguru dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga mahaguru pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahumullah. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan dalam kitab Asyarhul Hikam, idfin wujudaka, tanamkan dirimu fi ardil khumuli, dalam tanah kerendahan. Fama nabata mimma lam yudfin, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, la yatimu nataijuhu, maka tidak sempurna hasil buahnya. Secara bahasa Arab para hadirin, al-khumul ini artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal. Yang dalam kitab itu dimaksud adalah bumi ketawaduan atau kerendahan diri. Sementara kita selaku umat manusia yang punya eksistensi pada dasarnya ingin diakui, ingin dikenal, ingin masyhur, ingin terpandang, ingin mengalahkan,
ingin status quo, merasa paling hebat dan sebagainya, maka menurut sebagian ulama kontemporer, manusia seperti ini adalah dalam psikologi dan psikopatologi sosial memiliki ego yang besar dalam dirinya. Egoisme individual ini akan menjalar menjadi egoisme sosial dan nantinya menciptakan energi negatif dalam ruang kemanusiaan. Untuk itulah para hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Athaillah rahimahullah yang wafat tahun 1319 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa kunci semua itu adalah mari kita ciptakan pribadi yang baik, yang dengan mengubur eksistensi ego kita dalam bumi khumul, bumi ketiadaan dan bumi kerendahan. Para hadirin rahimakumullah, orang yang tawadhu akan ajab dan istiqomah hidupnya. Ia sudah kuat sejak dari hatinya, ia sudah mantap sejak dari jiwanya. Pribadinya akan sangat kokoh sejak sebelum dia bergabung dengan lingkungannya. Karena apa? Karena ia memiliki sikap tawadhu atau kerendahan hati. Ia tidak memerlukan sanjungan, pujian orang lain, meskipun punya ilmu yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, harta melimpah, dan gelar berderet di depan dan belakang namanya. Orang rendah hati inilah memiliki pembawaan yang tenang dalam hidupnya, sebab ketenangan hatinya yang menyinari setiap tutur kata dan perilakunya. Orang tawadhu tidak akan mencari penghargaan, mencari pengakuan, mencari penghormatan dari pejabat, masyarakat, dan orang lain. Sebaliknya, orang yang tawadhu justru akan sibuk menebar kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjaga keseimbangan kesalehan sosial, bersedia membantu lahir batinnya, ilmunya, hartanya, jiwa, dan jabatannya untuk limaslahatil ammah, kepentingan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatibahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina merendahkan, mereka malah mengucapkan salam. Salah satu ulama tafsir terkenal, Imam Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad As-Sa'labi An-Nasyaburi rahimahullah, yang wafat tahun 1035 Masehi di Iran, dalam kitab Al-Kasfu wal Bayan fi Tafsiril Quran, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat itu adalah hamba yang utama, yaitu orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Bahkan jika ada orang yang menyakitinya atau menasihati dengan kata-kata kasar, orang tersebut tetap menjawabnya dengan doa keselamatan dan selalu menyebarkan salam dan mendoakan masyarakatnya dengan doanya di sepertiga malam. Jarang kita menemukan orang-orang yang bangun di tengah malam mendoakan kita semua, mendoakan masyarakatnya, mendoakan kemajuan sosialnya, mendoakan bagian orang banyak. Hadirin rahimakumullah, inilah karakter utama yang baik dalam Islam, yang harus dimiliki oleh baik sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh sosial, pejabat pemerintah, hingga masyarakat biasa. Mari kita tawadhu ke semua orang, tidak pilih-pilih siapa dia, siapa saya, maka akan mudah muncul sifat kesombongan di dalam dirinya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu sebenarnya adalah
merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Kanjeng Nabi dawuh, kesombongan itu sebenarnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadirin rahimakumullah, imam kita Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi di Fustat, Mesir, beliau menyampaikan pesan kepada kita semua. Beliau mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir, dalam kitab Lubabul Hadis, Rasul mengatakan, at-tawadhu'u min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kuffar wal fura'inah. Tawadhu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi dan rasul, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Firaun. Oleh karena itu, orang yang tawadhu dalam dirinya sesungguhnya dia menjalankan sunnah terbesar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu merupakan sikap para nabi dan rasul, dan juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar tawadhu pada semua orang. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun harta kita, akan tetap berakhir dalam hidup akhir ajal kita. Apakah kita berakhir dengan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah? Itu prestasi terbesar dalam hidup kita di dunia ini sebagai orang yang meninggal, jasadnya dan ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan jabatan kita tinggalkan harta kita, tinggalkan pengaruh kita, tinggalkan apapun kita miliki, jasad tergelemah lulai di dalam kubur yang tidak bertepi dan gelap gulita. Hadirin rahimakumullah, mungkin sulit kita belajar tawadhu, tetapi itulah tantangan bagi orang yang belajar tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan agar bisa menjadi orang tawadhu sampai kita meninggal dunia. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hada fastaghfirul azim li wa lakum wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thummal hamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika
minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna taufiqa ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah. Allahumma rzuqna taufiqa ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah. Allahumma rzuqna taufiqa ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.